everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, baru-baru ini memberikan sebuah pernyataan yang mungkin saja bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kecewa. Hal itu Megawati Hangestri sampaikan saat dirinya melakukan wawancara dengan salah satu media ternama di Korea Selatan. Kita tahu jika nama Megawati Hangestri menjadi salah satu pevoli asing yang cukup populer di Korea Selatan. Mega menunjukkan peran pentingnya untuk Red Sparks lewat performa gemilangnya di Liga Voli Korea musim lalu. Pada musim lalu, Megawati Hangestri keluar sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks. Mega mengoleksi 736 poin selama musim reguler hingga babak playoff musim lalu dan membuat dirinya bertengger di peringkat ke-7. Torehan itu membuat Red Sparks berhasil melaju ke babak playoff V-League Korea setelah 7 musim absen. Hal itu juga yang membuat pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk memilih Megawati Hangestri kembali pada sistem draft Asia KOVO musim ini. Mega mendapatkan sejumlah pertanyaan tentang perjalanan karirnya di Korea Selatan dengan Red Sparks. Tak hanya itu, Mega juga sempat ditanya soal pemain voli Korea favoritnya yakni Kim Yeon-kong. Diketahui jika Megawati Hangestri memang sangat mengidolakan sosok Kim Yeon-kong yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea. Maka bisa bermain di Korea dan berhadapan dengan Kim Yeon-kong merupakan salah satu momen yang membuatnya senang. Pada kesempatan itu juga, Mega mendapatkan pertanyaan tentang makanan Korea kesukaannya. Mega menyebutkan jika dirinya cukup menyukai tteokbokki. Mendengar hal itu, pewawancara pun mencoba memberikan pilihan antara Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong yang harus Mega ajak untuk makan tteokbokki bersama. Salah satu harus dipilih, kamu mau makan tteokbokki sama Ko Hye-jin atau Kim Yeon-kong? Tanya host pada Megawati Hangestri. Sambil tersenyum dengan gestur meminta maaf, Megawati Hangestri mengatakan jika dirinya lebih memilih makan tteokbokki bersama Kim Yeon-kong. Jawaban itu pun langsung disambut dengan gelak tawa Mega dan juga host yang mewawancarainya. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi telah membawa angin segar bagi Liga Voli Korea Selatan dengan performa gemilangnya bersama Red Sparks. Keberhasilannya bukan hanya mendongkrak popularitas V-League di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan animo masyarakat terhadap liga tersebut. Dalam musim pertamanya, Megawati langsung membuktikan kualitasnya dengan mencatatkan namanya di jajaran 7 besar top skor liga. Bahkan atlet voli asal Jember itu juga berhasil membawa Red Sparks ke babak playoff, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai tim tersebut dalam 7 tahun terakhir. Performa luar biasa Megawati di musim debutnya disoroti tidak hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena identitasnya sebagai pemain berhijab yang berhasil beradaptasi dengan baik di tengah budaya Korea Selatan. Hal ini menjadikannya sosok inspiratif, terutama bagi penggemar voli di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Kepopulerannya juga tercermin dalam media sosial, di mana akun Instagram Red Sparks kini memiliki lebih dari 343.000 pengikut. Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan sebelum kedatangannya yang hanya sekitar 20 ribuan. Bahkan, angka tersebut melampaui pengikut klub-klub voli lain di Korea Selatan, yang umumnya tidak mencapai 50 ribu. Tidak hanya itu, pengaruh Megawati juga memicu perubahan signifikan di Liga Voli Korea. Federasi Voli Korea, KOVO, mengambil langkah besar dengan membuka kesempatan lebih luas bagi pemain-pemain Asia untuk berpartisipasi di V-League. Jika sebelumnya hanya pemain dari 4 negara Asia Timur dan 6 negara Asia Tenggara yang bisa mengikuti seleksi pemain asing, kini kuota tersebut diperluas. Hal ini menjadi angin segar bagi pemain-pemain berbakat dari seluruh Asia yang ingin meniti karir di Liga Voli Korea, sekaligus memperkaya keberagaman dalam kompetisi tersebut. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diyakini bisa meraih kemenangan dalam pertandingan berikutnya Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Red Sparks harus rela rekor kemenangannya terhenti pada laga ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 saat berjumpa dengan Hwaseong IBK Altos. Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut kalah dengan skor 2-3 meski bermain di kandang sendiri. Akhir pekan ini tepatnya pada Minggu, 3 November 2024, Red Sparks berkesempatan menebus hasil buruk itu saat melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Di atas kertas, tim besutan Ko Hae-jin tersebut lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Expressway Hi-Pass. Pasalnya, juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 tersebut sedang berada dalam tren buruk dengan belum pernah menang di 3 laga awal musim ini. Tak ayal, tren buruk yang sedang menimpa Expressway Hi-Pass tersebut membuka peluang besar bagi Megawati untuk bisa bersinar kembali. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu masih bertengger di jajaran elit pendulang poin terbanyak dengan berada di peringkat kelima klasemen top skor. Hingga menuntaskan 3 pertandingan, Megawati mengoleksi total 60 poin atau beda 1 poin saja dari rekan setimnya Vanja Bukilik di ranking keempat. Situasi tersebut berbeda 180 derajat dengan apa yang sedang menimpa andalan Expressway Hi-Pass yaitu Kang Sophie. Outside hitter timnas Korea Selatan tersebut bahkan belum mampu menembus posisi 10 besar klasemen top skor atau pendulang poin terbanyak. Ironi mengenai performa Kang Sophie kian terlihat jika menilik statusnya sebagai pemain termahal di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. MHN Sports bahkan melabeli Kang Sophie sebagai ratu gajinya voli Korea Selatan dengan nilai mencapai 800 juta won atau setara 9,1 miliar rupiah. Nilai tersebut berpeluang bertambah jika Kang bisa membuat Expressway Hi-Pass melangkah jauh di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kang Sophie sendiri berlabuh ke Expressway Hi-Pass dengan kesepakatan kontrak selama 3 tahun usai merampungkan kerja sama dengan GS Chalters Seoul Kicks. Meski sedang disorot media karena performa buruknya, Kang Sophie masih mendapatkan pembelaan dari pelatihnya Kim Jong-min. Sebagai pemain termahal, Kang belum mampu menggendong nasib Expressway Hi-Pass di mana saat ini mereka mengandalkan Merlin Nikolova. Di mata Kim, Kang Sophie membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bisa tampil ganas di lapangan seiring dengan tekanan yang akan datang. Sophie membutuhkan lebih banyak waktu. Dia harus berada di bawah tekanan, ucap Kim. Akan baik bagi Sophie untuk segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan menemukan sentuhan terbaiknya, imbuhnya. Sementara itu, posisi Red Sparks kembali terancam digusur pesaing pada klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks pada pekan keempat akan bertandang ke markas Gimcheon Hi-Pass. Jadwal Gimcheon Hi-Pass versus Red Sparks akan berlangsung pada Minggu, 3 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Kick-off Gimcheon Hi-Pass versus Red Sparks akan digelar mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Posisi Red Sparks saat ini masih menempati peringkat ketiga dengan 6 poin. Sedangkan, Gimcheon Hi-Pass ada di posisi dasar klasemen dengan hanya mengantongi 1 poin dari 3 laga. Meskipun demikian, Megawati Hangestri dan rekannya wajib mewaspadai Gimcheon Hi-Pass. Pasalnya, Gimcheon Hi-Pass baru saja mengemas poin setelah menjalani laga ketat menghadapi Hyundai Hillstatte. Gimcheon Hi-Pass hanya kalah dalam laga 5 game dengan Hyundai Hillstatte. Ancaman tersalib Red Sparks dating dari IBK Altos.